belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman-teman sebelumnya udah pernah dengar belum quotes yang kayak gini nih? Biarkan hidup kita mengalir. Let it flow. Ya kayak gitu, mengalir. Kalau dengar kata mengalir itu, pasti yang muncul di benak kita air. Kalau nggak air, ya udara. Yaitu benda yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ternyata ada hal lain yang mengalir juga selain air dan udara, yaitu aliran listrik. Ketika kita akan mempelajari arus listrik, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, muatan listrik itu terdiri dari dua jenis, yaitu bermuatan positif dan bermuatan negatif. Muatan positif berada pada inti atom, sedangkan muatan negatif berada pada elektron. Elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya, sedangkan inti atom tidak dapat pindah. Dan perlu diingat kembali, muatan listrik dapat mengalir jika adanya beda potensial. Arus listrik terjadi karena adanya muatan yang mengalir, yaitu muatan yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Arus listrik itu terbagi menjadi dua ya teman-teman. Ada arus listrik AC dan arus listrik DC. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai arus listrik DC. Pada pembahasan bab kali ini ada 5 poin penting yang kita harus pahami, yaitu rangkaian arus satu arah, hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1 dan 2, alat ukur listrik, dan penerapan listrik DC dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita bahas. Rangkaian listrik DC. Rangkaian listrik secara sederhana terdiri dari saklar, baterai, dan lampu. Rangkaian dapat bekerja jika semua komponennya terhubung dan terjadilah aliran listrik di dalamnya. Pada rangkaian listrik, saklar akan berfungsi untuk menghubungkan dan memutus aliran listrik. Baterai sebagai sumber energi dan lampu sebagai indikator adanya arus yang mengalir di dalam rangkaian. Seperti air terjun, di mana airnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Begitu juga dengan arus listrik yang mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Derasnya aliran listrik disebut dengan kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu menyatakan banyaknya muatan yang melewati penampang setiap satu satuan waktu. Kuat arus listrik itu satuannya ampere dan simbolnya I, di mana 1 ampere itu nilainya sama dengan 1 coulomb per second. Nah, ini nih dia Andre Marie Ampere yang namanya dijadikan sebagai satuan arus listrik, yang merupakan seorang ahli fisika berkebangsaan Prancis yang lahir pada tanggal 20 Januari 1775. Oke, selanjutnya di sini ada gambar rangkaian listrik. Teman-teman tahu nggak ini simbol apa? Nah, ini adalah simbol dari sumber tegangan listrik, di mana yang lebih panjang adalah polaritasnya positif dan yang lebih pendek adalah polaritasnya negatif. Sumber tegangan listrik itu misalnya adalah baterai dan aki. Nah, ini dia yang jadi pembeda antara listrik DC dan AC, di mana listrik DC itu sumber tegangan polaritasnya tetap tidak berubah-ubah. Hukum Ohm ditemukan oleh George Simon Ohm yang menyatakan hubungan antara hambatan, tegangan, dan arus, di mana George Simon Ohm menyatakan kuat arus yang melewati suatu piranti selalu berbanding lurus dengan beda potensialnya. Oke, selanjutnya di sini ada persamaan yang digunakan untuk mencari tegangan, mencari arus, dan mencari nilai hambatan menggunakan hukum Ohm. Di mana untuk mencari tegangan kita dapat menggunakan V sama dengan I dikali R dan seterusnya. Hukum Kirchhoff. Hukum ini berfungsi untuk menganalisis arus dan tegangan di dalam rangkaian.
Hukum ini diperkenalkan oleh seorang ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1845. Hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu Kirchhoff 1 dan Hukum Kirchhoff 1. Hukum ini berkaitan dengan arah arus dalam menghadapi titik percabangan yang berbunyi di mana arus total yang masuk melalui satu titik percabangan dalam satu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Berikut ini adalah ilustrasi hukum Kirchhoff 1, di mana arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, sehingga secara umum dapat dirumuskan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, yang artinya jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Hukum 2 Kirchhoff. Hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial pada rangkaian tertutup. Hukum 2 Kirchhoff bisa juga disebut dengan hukum tegangan Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff ini menjelaskan bahwa jumlah penurunan beda potensial sama dengan 0. Artinya tidak ada energi listrik yang hilang di dalam rangkaian, atau dapat dikatakan semua energi listriknya diserap dan digunakan, sehingga secara sistematis dapat dirumuskan seperti ini. Kalau menentukan besarnya arus listrik bisa menggunakan hukum Ohm, kira-kira ada nggak sih alat ukur yang bisa menentukan besarnya arus listrik juga? Alat ukur listrik. Pertama ada ampermeter, salah satu alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur seberapa besar kuat arus listrik yang ada di sebuah rangkaian. Jika menggunakan alat ini, kita akan menjumpai tulisan A dan MA, di mana A untuk ampere dan MA miliampere. Kedua ada voltmeter, yang digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik pada sebuah rangkaian. Susunannya paralel sesuai dengan lokasi komponen yang akan diukur. Ketiga, ada galvanometer. Alat ini digunakan untuk mengukur arus listrik. Namun, galvanometer ini hanya bisa digunakan untuk mengukur arus listrik yang besarnya beberapa miliampere saja. Setelah kita mempelajari materi, pastinya ada penerapan dari listrik DC. Contohnya adalah seperti baterai, aki, panel surya, dan adaptor yang kita gunakan untuk mencharger laptop atau handphone kita. Baterai adalah salah satu sumber tegangan searah atau DC yang merupakan alat listrik kimiawi. Dinamakan alat listrik kimiawi karena komponen-komponen penyusun baterai adalah bahan kimiawi dan menghasilkan energi dalam bentuk listrik. Selanjutnya, aki atau akumulator yang merupakan alat listrik kimiawi juga. Aki ini juga disebut sebagai baterai sekunder karena zat kimia di dalamnya bisa diisi ulang. Aki banyak digunakan oleh kendaraan seperti motor dan mobil. Selanjutnya ada sel surya, merupakan alat semikonduktor yang terdiri atas wilayah-wilayah dioda PN junction, di mana cahaya matahari yang mengenai wilayah-wilayah itu akan menghasilkan listrik. Contoh dari alat yang menggunakan sel surya adalah mobil listrik dan motor listrik. Terakhir ada adaptor yang merupakan alat untuk mengubah tegangan AC yang tinggi menjadi tegangan DC yang rendah. Adaptor merupakan sebuah alternatif pengganti dari baterai. Adaptor sering kita gunakan ketika mencharger laptop atau mencharger handphone. Setelah kita mempelajari materi arus listrik satu arah, teman-teman sudah tahu belum? Ternyata di dalam Al-Quran sudah disebutkan fenomena listrik loh, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 19 yang berbunyi أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai ya teman-teman. Gimana, sudah jelas kan? Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat ya. Wassalamualaikum.